Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Cantikana Sofra Tarigan. Saya dari Angkatan 16, kelompok 1 dari instansi Basarnas, tepatnya di Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas B Nias. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran hari ini, yaitu berdiskusi kelompok. Pada kelompok yang pertama mempresentasikan tentang kebocoran data KTP oleh hacker. Pernah nggak sih kalian membayangkan data KTP kita yang seharusnya itu sangat rahasia tiba-tiba bocor dan diperjualbelikan? Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena sistem keamanan digital pemerintahan saat itu masih sangat lemah. Tidak ada enkripsi memadai, pengawasan akses yang longgar, dan digitalisasi dipacu terlalu cepat tanpa pertahanan cyber yang kuat. 4 pilar literasi digital seharusnya menjadi benteng, tapi saat itu semuanya rapuh. Yang pertama itu karena kecakapan digital yang rendah, kedua budaya kerja yang menyepelekan keamanan, dan yang ketiga etika perlindungan data diabaikan, dan tentu saja keamanan digital yang bocor ini terdapat di mana-mana. Solusinya itu, pemerintah perlu melakukan audit keamanan menyeluruh, memberi pelatihan cyber pada ASN, memperkuat regulasi, dan membangun budaya kerja yang peduli pada privasi publik. Nah, pada presentasi kelompok 2 yang berjudul kurangnya jaminan keaslian dokumen elektronik pemerintah. Selanjutnya, ada masalah yang jarang kita sadari, tapi sangat krusial, yaitu dokumen digital pemerintah seringkali tidak punya jaminan keasliannya. Hal itu bisa terjadi karena banyak instansi belum menerapkan teknologi keamanan seperti tanda tangan elektronik bersertifikat, ASN yang belum paham cara menjaga keamanan file digital, dan budaya kerja masih setengah-setengah dalam berpindah ke dunia digital. Nah, solusi yang bisa diberikan ialah bangun sistem TTI bersertifikasi yang sah secara hukum. Yang kedua adalah lakukan pelatihan ASN soal keamanan cyber, dan yang ketiga ada buat SOP dan regulasi nasional tentang dokumen digital, dan yang keempat itu ada bangun budaya kerja yang menghargai keamanan serta keaslian dokumen. Nah, selanjutnya ada kelompok 3 yang berjudul kesenjangan kompetensi digital dan ancaman cyber bagi para ASN. Banyak ASN yang belum punya kecakapan digital memadai, terutama dalam hal keamanan. Akibatnya, serangan cyber seperti ransomware bisa dengan mudah menembus sistem pemerintahan, mengunci data penting, bahkan mengancam membocorkan data pribadi masyarakat. Ada 4 akar masalah yang terjadi. Yang pertama itu etika digital yang rendah, yang kedua ada budaya kerja yang belum peduli keamanan, dan yang ketiga itu ada keterampilan teknis yang minim, dan yang terakhir itu ada infrastruktur keamanan yang usang. Nah, cara mengatasinya ada 4 langkah strategis, yaitu tingkatkan literasi digital ASN secara menyeluruh, 2. Membangun sistem keamanan cyber yang tangguh, 3. Ciptakan budaya kerja yang sadar keamanan, dan yang terakhir ada perluas akses digital hingga ke daerah yang terpencil. Selanjutnya ada kelompok 4, kasusnya itu tentang serangan cyber pada Pusat Data Nasional atau PDN. Ini bukan sekedar gangguan teknis biasa, tapi serangan besar yang melumpuhkan layanan publik, mengekspos data ASN, dan mengguncangkan kepercayaan masyarakat. Nah, penyebabnya itu backup data yang lemah, SOP keamanan belum optimal, literasi digital ASN yang rendah, dan ada celah pada konfigurasi sistem jaringan. Nah, strategi yang dapat dilakukan ialah dalam 30 hari pertama, audit sistem, pasang autentikasi ganda, enkripsi server, dan edukasi phishing. Yang kedua ada dalam 90 hari bentuk respon insiden, buat SOP keamanan, pasang firewall, dan sistem pemantauan log. Dalam 180 hari, terapkan kebijakan Zero Trust, audit eksternal, dan perkuat peran BSSN. Kasus ini memberi pesan penting, transformasi digital pemerintah tidak boleh hanya fokus pada layanan saja, tapi juga harus membangun benteng keamanan yang kokoh. Dan yang terakhir,
tadi kami ada membahas tentang Bjorka. Di sini dapat diambil pembelajarannya ialah sistem keamanan Indonesia itu masih sangat kurang hingga membuat data-data masyarakat Indonesia itu tersebar. Inilah sebagai contoh pemerintahan Indonesia itu harus meningkatkan keamanan agar tidak terjadi lagi hal tersebut. Dan saya tidak setuju sama tindakan Bjorka yang menyebarluaskan data-data pribadi. Itu sangat merugikan pihak yang terkena, apalagi jika seseorang itu adalah orang yang biasa yang nggak punya kekuatan dalam hal politik. Itu sangat amat merugikan seseorang tersebut. Mungkin dapat kita simpulkan pembelajaran hari ini ialah dari 4 kasus ini menunjukkan satu hal, digitalisasi tanpa keamanan hanya akan membuka jalan bagi bencana. Karena itu pemerintah harus membangun transformasi digital yang seimbang, memperkuat teknologi, membentuk budaya kerja aman, menanamkan etika digital, dan terus meningkatkan kecakapan ASN. Dengan begitu, masa depan layanan publik digital di Indonesia bisa berjalan aman, terpercaya, dan berkelanjutan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. We are family. Afiknam Jagat Samagram. Selamatlah alam dan semesta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ahohu.